They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Ulfayati, NIM 4218008, Manajemen Zakat dan Wakaf kelas C. Di sini saya akan menjawab soal UTS Manajemen Zakat dan Wakaf. Delapan asnaf penerima zakat menurut zakat kontemporer. Yang pertama yaitu fakir. Fakir adalah mereka yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pendapatan. Yang kedua yaitu miskin. Miskin yang dimaksud di sini adalah orang yang memiliki beberapa harta dan memiliki penghasilan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga yaitu amil. Amil adalah mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang keempat itu mu'alaf. Mu'alaf biasa disebut dengan orang yang baru masuk Islam. Selanjutnya ada hamba sahaya atau budak. Budak yang ada di zaman Rasulullah. Selanjutnya yaitu ghorimin. Ghorimin adalah orang yang memiliki hutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya itu ada fisabilillah. Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Yang terakhir itu ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil biasa juga disebut dengan musafir. Atau bisa dikatakan bahwa Ibnu Sabil itu orang yang kehabisan biaya di saat perjalanan menuju ketaatan Allah. Dasar Al-Quran tentang perintah zakat itu ada di pertama surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata wa arka'u ma'ar raki'in. Selanjutnya ada surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli amwalihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Selanjutnya, zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan atas pekerjaan dalam bidang jasa maupun dalam bidang pelayanan yang menghasilkan gaji dalam bentuk mata uang. Sedangkan zakat perusahaan adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan yang menjalankan usahanya. Nisab dari zakat profesi itu setara dengan emas senilai 85 gram. Sama dengan nisab dari zakat perusahaan. Haulnya keduanya juga sama, yaitu setelah mencapai 1 tahun. Terkait dengan potensi zakat di Indonesia,
sebenarnya potensi zakat di Indonesia itu sangat tinggi karena sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam. Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, hampir sekitar 80% penduduk Indonesia itu beragama Islam. Kemudian pada tahun 2019, Basnas menyatakan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai 200 triliun lebih, tetapi hanya sekitar 8 triliun yang dapat dikelola. Hal ini tentunya karena beberapa kendala diantaranya yaitu kurangnya edukasi dan literasi zakat di Indonesia. Kemudian kurangnya penguatan sumber daya manusia pada badan pengelola zakat. Selanjutnya mengenai inovasi teknologi di masa pandemi. Basnas itu melakukan kerjasama dengan beberapa e-commerce itu untuk mempermudah para muzaki dalam memberikan zakatnya. Nah, selain itu juga ada sistem penjemputan zakat sehingga kepada para muzaki yang akan berzakat tidak perlu ke badan amil zakat, tetapi dari badan amil zakat tersebut yang mendatangi muzaki untuk mengambil zakat yang akan diberikan, karena hal tersebut dapat meminimalisir hal-hal atau sesuatu yang menyebabkan kerumunan, dan juga bisa menggunakan seperti aplikasi Dana, lalu bisa GoPay, mungkin bisa juga Shopee, atau bisa langsung transfer ke rekening dari Badan Amil Zakat Nasional. Dan hal-hal seperti itulah yang akhir-akhir ini itu lebih ditekankan dikarenakan sangat membantu sekali di masa pandemi yang sekarang ini. Kurang lebihnya seperti itu. Tugas dan fungsi Basnas menurut Undang-Undang Zakat. Basnas sendiri itu adalah badan resmi dan satu-satunya yang didirikan oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden nomor 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Selanjutnya itu tugas Basnas menurut Undang-Undang Zakat yaitu merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan fungsi dari Basnas menurut Undang-Undang Zakat itu melaksanakan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, lalu juga melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya dari soal UTS Manajemen Zakat dan Wakaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. They say, oh my